Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa nabiyyi ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'da. Yang terhormat Kepala SD Satu Pakistan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Pakistan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah beserta inayahnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk golongan umatnya yang kelak akan menerima syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf bisa mengganggu waktunya yang seharusnya sudah istirahat, tapi hari ini kita bersama-sama akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Ini menjadi modul yang terakhir di CGB. Itu ada 3 modul, modul 1, modul 2, dan modul 3. Setiap modul itu ada 4 sub. Ini modul 1, 3, 4 itu menjadi yang terakhir. Itu kami dari CGB disuruh untuk menyampaikan tentang budaya positif dan yang sudah dilakukan di kelas. Kemarin saya sudah praktek membuat kegiatan kelas di kelas 4, dan hari ini nanti akan kita sampaikan bersama-sama tentang budaya positif. Nanti apa saja budaya positif itu. Kita santai saja gitu Bapak Ibu. Ini untuk waktunya sendiri dari BPGB itu ada minimal itu 1 jam, tapi nanti kita santai saja. Jika tidak sampai 1 jam gitu, nanti tidak apa-apa, yang penting sudah ada. Jadi Bapak Ibu, budaya positif ini menjadi modul yang terakhir. Jadi di CGB ada 4 sub. Yang pertama itu filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran CGB guru penggerak, dan yang ketiga adalah tentang budaya positif ini. Jadi yang terakhir nantinya adalah diseminasi budaya positif. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini adalah profil saya. Saya selaku CGB Angkatan 11 Banjarnegara. Kemudian ada pengajar praktik Pak Arga serta Hendrika, dan juga fasilitator ada Ibu Sutini dari Kabupaten. Baik Bapak Ibu, untuk agenda hari ini kita akan membahas tentang 4 topik. Yang pertama nanti ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti akan saya tampilkan praktik yang sudah saya lakukan di kelas, di kelas 4 itu tentang keyakinan kelas. Kemarin sudah membuat praktik pembuatan keyakinan kelas dan juga praktik segitiga restitusi. Yang pertama Bapak Ibu, disiplin. Coba sebelum kita tahu makna disiplinnya, coba kira-kira Pak Bandung, disiplin itu apa Pak? Penerapannya saja ya. Misalnya tepat waktu dalam sebuah kegiatan. Tepat waktu dalam sebuah kegiatan. Bur, disiplin itu apa kira-kira? Melakukan sesuatunya dengan waktu yang sudah ditetapkan. Melakukan sesuatu sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Gimana? Disiplin itu apa? Melakukan sesuatu sesuai dengan sama itu, tapi sudah berkomitmen. Sudah berkomitmen, ini ada komitmen bersama. Berarti mematuhi peraturan umum sesuai aturan apa? Disiplin melakukan kesepakatan. Jadi kata disiplin itu sering kita hubungkan dengan hukuman. Tidak Bapak Ibu, kira-kira hukuman disiplin. Jadi padahal itu sebenarnya hukuman dan disiplin itu adalah sesuatu yang berbeda. Karena disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kalau tidak perlu digunakan sama sekali, yang tidak usah digunakan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya, disiplin dan merdeka. Ini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah
adanya disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena motivasi eksternal itu berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah merdeka itu jargonnya norang melepasi pamreh ing uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Itu adalah definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Disiplin, seseorang yang sudah memiliki sikap disiplin itu pasti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Nanti akan kita bahas. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Jadi motivasi itu berasal dari peserta didik masing-masing, tidak dari luar. Ini adalah tujuan kita sebagai pendidik, harus bisa menciptakan peserta didik yang bertanggung jawab. Gitu ya Bapak Ibu, setuju? Oke, selanjutnya, nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang pertama ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya Bapak Ibu makan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kalau tanpa kebutuhan ini maka kita tidak akan bisa hidup. Kalau zaman dulu istilahnya kalau di SD kebutuhan primer, okay? Jadi kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu: makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Mungkin bisa jadi sekarang sudah tambah, okay? Kebutuhan handphone mungkin, okay? Sekarang kalau tanpa HP tidak bisa kita. Okay? Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi kasih sayang jika ada misalnya peserta didik kita contohnya ada yang dikucilkan, itu kan nanti mungkin bisa memberontak dan akhirnya nanti kan tidak bisa melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan. Mungkin bisa jadi karena mereka kurang rasa kasih sayang dan kurang rasa diterima. Jadi ketika anak itu nakal, itu mungkin bisa jadi mereka kebutuhannya bertahan hidup atau mungkin kurang kasih sayang dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, ini. Kemudian yang keempat ada kebebasan, rasa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi ketika peserta didik kita itu melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita tidak sesuai dengan aturan, bisa jadi mereka kurang dengan 5 kebutuhan ini. Bisa jadi kurang kasih sayang, bisa jadi peserta didik ingin menunjukkan kekuasaan mereka, ingin menunjukkan kebebasannya, dan juga ingin menunjukkan kesenangannya dalam bermain. Selanjutnya, nah jadi ada 3: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, kita coba flashback. Hukuman itu kira-kira apa, Pak Ibu? Lebih hukuman dari Pak KS mungkin hukuman. Sesuatu yang harus dijalankan kalau dia melanggar. Iya, harus dijalankan jika dia melanggar. Bumul sama, berarti salah juga. Beberapa hukuman. Iya, ya konsekuensi harus ketika dia melakukan kesalahan. Sebut konsekuensi yang diterima. Konsekuensi yang diterima. Karena tidak mematuhi perintah atau aturan. Lalu Tidak bisa. sama berarti tidak. Jadi nih, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya seperti itu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah hukuman itu. Kemudian biasanya hukuman itu bisa fisik ataupun psikis. Itu hukuman. Kalau konsekuensi itu biasanya terencana, disepakati sesuai peraturan. Contoh kita misalnya di kelas, kalau tidak mengerjakan PR, berarti nanti kamu harus membersihkan
ABC itu berarti konsekuensi, itu bukan hukuman. Karena itu sudah disepakati terlebih dahulu melalui keyakinan kelas yang ditetapkan. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Betul, kira-kira seperti itu konsekuensi. Dan yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan murid memperbaiki kondisi kesalahan. Jadi restitusi itu adalah proses yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dengan kolaboratif. Nanti kita akan lihat contoh prakteknya restitusi. Nah, ini restitusi. Restitusi tadi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Intinya restitusi ini peserta didik disuruh untuk menemukan sendiri solusinya apa. Ketika mereka sudah melakukan kesalahan, kira-kira solusinya apa untuk memperbaiki kesalahannya. Ini adalah restitusi. Selanjutnya, nah ini posisi kontrol. Kita sebagai guru, sebagai pendidik, ini ada 5 posisi kontrol dalam pendidikan kita. Yang pertama adalah penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang terakhir adalah manajer. Kita satu-satu coba. Penghukum, contohnya apa? Pak Bandung, posisi kita sebagai penghukum. Fisik apa? Iya, bisa fisik, bisa psikis, gitu. Menyapu kelas. Nah, langsung menyuruh anak untuk menyapu kelas. Jadi kan posisi kita adalah sebagai penghukum. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, kalau gugur mungkin. Ya, apa ya? Disindir apa ya? Disindir, anak disindir. Nah itu bisa kan? Jadi dengan disindir kan anak pasti, berarti saya melakukan sebuah kesalahan. Kalau sebagai teman, Bu Farah, Membuat kita kayak berperan sebagai seusianya. Misal saya jadi kayak kelas 2 yang kayaknya lebih ke kayak teman. oh kayak teman, berarti pendekatannya, pendekatan seperti kita dengan teman. Kemudian pemantau, mungkin Burti. Pemantau. Nggih. Napa Bu kira-kira contohnya pemantau ya kita sebagai guru mengecek PR, mengecek pekerjaan anak itu gitu. Jadi kita memantau pekerjaan daripada sebagai manajer kita sebagai manajer kira-kira apa ini? Yang mengatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Mengatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Kita bisa menjadi kelima-limanya tergantung kondisi peserta didiknya. Harus menggunakan treatment apa kira-kira? Kita sebagai lakunkah, sebagai penghukumkah, atau sebagai pembuat rasa bersalahkah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Semuanya dilakukan apa? Pilih salah satu. Bisa salah satu. Nah ini contoh yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Contoh penghukum, misalnya ada anak yang tidak memakai sepatu, langsung kamu tidak pakai sepatu, silahkan kamu push up 10 kali atau keliling lapangan 10 kali. Nah, ini adalah posisi kita sebagai penghukum. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung menjustis mereka menggunakan kata-kata hukuman fisik ataupun maupun verbal. Jadi hasilnya nanti siswa yang merasa terkena dihukum atau diintimidasi oleh guru dapat mengalami penurunan motivasi belajar. Selain itu juga penurunan percaya diri serta merasa tidak aman dan tidak nyaman di lingkungan sekolah. Jadi juga dalam hubungan yang tidak proporsional dengan pelanggaran dapat merugikan hubungan antara guru dan siswa.
siswa. Ini biasanya kalau terus-terusan dihukum, tiba-tiba terus dihukum, terus diputuskan, lama-lama nanti siswa akan memberontak, pasti lama-lama akan seperti itu. Bu Farah bisa dicek sendiri, bisa dibajak lagi. Tapi jika tidak, berarti aman. Kemudian selanjutnya yang kedua, jalan Bu. Jalan jadi aman. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi istilahnya itu kita kepada peserta didik kita itu bagaimana peserta didik bisa membuat rasa bersalah. Yang kamu lakukan seperti itu tidak benar, karena efeknya nanti bla 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 bla, nanti peserta didik berarti tidak bersalah ya. Kalau seperti ini berarti yang saya lakukan adalah salah. Nah hasilnya ketika siswa terlalu sering tidak adil diberi bersalah, mereka bisa mengalami stres biasanya. Kemudian ansietas atau bersalah yang bosan atau tidak adil. Ini biasanya mengganggu perkembangan akademik dan emosional mereka. Selanjutnya yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, juga bisa positif. Jadi positif di sini merupakan hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mengenali seseorang. Ini mungkin juga bisa kita lakukan. Ketika anak melakukan kesalahan, kita berlagak seperti teman mereka. Ini juga bisa menjadi salah satu opsi. Hasilnya ini nanti murid bisa menjadi merasa senang atau akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja dari sisi negatifnya ini murid nanti bisa menjadi ketergantungan dengan guru. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga murid ini nanti akan semakin melonjak jika kita sebagai guru memperlakukan sebagai teman. Jadi sebenarnya ada porsinya masing-masing, tergantung nanti kesalahan ataupun kasus yang dibuat oleh peserta didik. Kemudian yang keempat, ini sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi tadi seperti misalnya si A tidak mengerjakan PR, nah kita memantau mereka. Hasilnya murid memahami konsekuensi harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Misalnya peserta didik tidak mengerjakan PR. Kan kita setiap pagi tanya, yuk siapa yang PR-nya belum dikerjakan? Nah ini kan berarti posisi kita sebagai pemantau. Ketika tidak mengerjakan PR, kalau sudah terbiasa, biasanya murid akan sadar. Kemudian guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa berbuat salah. Ini posisi kita sebagai pemantau. Selanjutnya yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini posisi di mana guru bisa berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi ini bisa memanage intinya, bisa membagi-bagi bagaimana kita bisa mengkondisikan peserta didik ketika peserta didik itu melakukan kesalahan. Ini kemudian selanjutnya. Nah, sekarang yang masuk ke yang ketiga, berarti tadi sudah budaya positif, disiplin positif, kemudian nilai universal, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Sekarang coba kita lihat, kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Jadi yang benar ini adalah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Monggo mungkin dari Pak X. Kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Keyakinan itu cenderungnya tidak terpaksa. Tidak terpaksa. Mul. Yakin itu sudah kesepakatan kalau aturan mungkin bisa dilanggar, kalau yakin itu pelanggarannya lebih sedikit. Jadi keyakinan adalah sebuah kesepakatan. Kalau peraturan kan berarti ya kita yang menentukan. Jadi kemungkinan benar akan bisa yang melanggar. Berarti Keyakinan kelas itu menurut saya adalah kesadaran kalau sesuatu sadar, berarti secara sadar. Kalau peraturan kan berarti hanya sebatas aturan-aturan saja, tidak didasari dari
peserta didik masing-masing. Bu Farah mungkin Kalau keyakinan mungkin kan anak sudah punya rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab. Kalau peraturan lebih keterpaksaan. keterpaksaan dipaksa pun. Ya sih, mungkin hampir sama. Cuman kalau menurut saya keyakinan kelas itu adalah anak merasa diajak untuk hari ini kita yang tidak boleh sama yang boleh kira-kira menurut kalian itu apa saja. Jadi tidak hanya satu arah. Satu arah. Oke, jadi murid membuat sendiri, oke, kemudian disepakati secara bersama-sama. Oke, Pak Bandung. Kalau peraturan mungkin resikonya lebih banyak negatifnya. Iya. Ketika terjadi pelanggaran, risiko si anak menjadi mungkin kurang percaya diri dan mengurangi capaian positif apapun. Kalau keyakinan itu perlu dibangun pada rasa percaya diri. Jadi kalau lebih ke negatifnya kalau peraturan, intinya tentang negatifnya. Kalau keyakinan kelas ini kan membuat anak bisa lebih percaya diri. Coba kita buka apa itu keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu lebih luas daripada peraturan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Contohnya, misalnya dilarang mencontek. Itu kira-kira positif atau negatif? Mencontek kan negatif, kata-katanya kan negatif. Mungkin bisa dirubah. Mungkin apa? Belajar dengan rajin. Belajar mandiri. Kemudian tidak boleh datang terlambat. Nah, ini kan kata-katanya kan negatif. Mungkin bisa masuk tepat waktu. Nah, ini kan kata-kata yang positif. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi nanti intinya keyakinan kelas itu misalnya disiplin tadi memakai seragam yang sesuai, datang tepat waktu. Nah, ini tidak usah terlalu banyak-banyak, namun ada potnya masing-masing. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi ketika tidak bisa diterapkan di lingkungan kelas tersebut, ya kenapa harus dibuat? Jadi kasus-kasus yang ada. Makanya dalam penyusunan keyakinan kelas nanti kan berdasarkan ide-ide dari semua peserta didik. Kemudian semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Jadi bersama-sama mereka menyusun sendiri keyakinan kelasnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin yang sudah tidak relevan ini bisa diganti, disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Selanjutnya, nah ini contoh keyakinan kelas. Misalnya setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap kelas perlu melakukan tugas, saling menghargai, perlu merasa aman. Nah ini kan kalau diturunkan kan banyak sekali. Misalnya merasa aman, tidak bermain ketika pembelajaran. Namun kata-katanya diganti menjadi kata yang positif. Kemudian contoh nih di kelas 5 misalnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang baik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ini kemarin kan di kelas 4 kan ada yang mencatat tidak boleh mencuri barang orang lain. Nah, ini mungkin kata positifnya percaya dan menghormati serta barang miliknya. Ini kan bisa dijadikan. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah ini biasanya lebih baik diterapkan di kelas kita masing-masing, disesuaikan dengan kondisi kelas kita. Selanjutnya, oke, ini kemarin saya sudah mempraktikkan pembuatan keyakinan kelas. Coba saya buka, untuk nanti bisa dilihat bersama-sama. Oh ibu bisa kemarin kami membuat keyakinan kelas bersama dengan kelas 4.
terjun paling aktif dari kemarin. Tapi kita nulis kemarin salah semua tulisannya. Nah, jadi yang pertama kemarin praktek saya adalah membagi ke dalam kelompok. Setelah itu setiap peserta didik bercurah pendapat, mengungkapkan pendapatnya, menuliskan kira-kira apa yang akan dibuat, aturan-aturan apa saja yang akan dibuat dalam kelas tersebut. Jadi kemarin saya instruksikan semuanya harus berbeda, setiap kelompok itu minimal harus berbeda. Jadi mereka berembuk mau apa, kemudian setelah itu dicatat hasilnya, nah ini setiap kelompok nanti maju ke depan ditempelkan hasil diskusinya, setiap kelompok. Nah nanti kan akan pasti dari kelompok satu dan sampai ke kelompok terakhir kan pasti ada pemilipan, dan nanti akan dikumpulkan menjadi yang sama. Selanjutnya keyakinan kelas yang sudah dibentuk kemarin kemudian dikelompokkan, kemudian kalimatnya dibentuk kalimat yang positif. Nah, kemudian juga ada nilai-nilai kebajikannya seperti disiplin, kemudian dan lain sebagainya. Ini kebetulan di kelas sudah ada peraturan kelas yang di pojok. Kemudian saya suruh peserta untuk melihat apakah sudah sesuai dengan mereka yang inginkan atau belum. Nah, ini kemarin secara singkat ya, karena kalau kalau di semuanya ya pasti ada momen-momen yang lucu gitu yang bisa terduga. Kalau di kelas itu kan ada yang lucu. Nah, jadi intinya ketika kita akan membuat keyakinan kelas ini harus melibatkan peserta didik. Ya, jadi nanti hasil curah pendapat daripada peserta didik, apa kira-kira aturan yang akan dibuat, kemudian apa yang akan disepakati. Setelah mereka membuat aturan-aturan, kemudian kita rubah menjadi kalimat yang positif, kemudian kita sepakati bersama, kemudian produknya adalah keyakinan kelas. Contohnya kemarin yang di kelas 4 itu adalah disiplin. Pada subdisiplin ini adalah berangkat tepat waktu, kemudian memakai seragam sesuai dengan aturan. Kemudian ada yang bertanggung jawab, ini mengerjakan tugas sesuai dengan arahan dari guru. Intinya keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang ingin dicapai yang sudah disepakati antara semua peserta didik dan juga guru di lingkungan kelas tersebut. Itu tentang keyakinan kelas. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu yaitu tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Sebelumnya mungkin sudah ada yang tahu Pak Bandung mungkin segitiga restitusi. Tidak tahu, Bu juga belum, Bu Farah, Bu belum ada yang tahu. Oke, coba Bu, kita lanjut saja. Apa itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini ada 3 langkah nanti dalam segitiga restitusi. Jadi kita berkomunikasi dengan peserta didik ketika peserta didik tersebut melakukan kesalahan. Selanjutnya, nah ini jadi tahapan dari segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini adalah
bertujuan untuk mengubah dari sana dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak itu dibuat dari merasa bersalah menjadi orang yang bisa. Contoh kata-katanya adalah kita menguatkan peserta didik ketika peserta didik melakukan kesalahan. Misalnya dengan kata-kata berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ketika dengan kata-kata seperti ini, pasti peserta didik mereka akan merasa oh iya, ternyata ibu guru juga pernah melakukan seperti itu ya. Jadi mereka akan merasa lebih pede. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Intinya adalah menguatkan peserta didik kita menjadi lebih percaya diri ketika peserta kita sudah melakukan kesalahan. Kemudian tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar peserta didik kan ada 5, gitu. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian apa tadi? Apa lagi? Kebebasan, penguasaan, kasih sayang, jadi yang mereka lakukan mungkin sesuai dengan itu. Kemudian memenuhi kebutuhan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan tertentu. Jadi apa yang mereka lakukan itu pasti akan memiliki tujuan tertentu. Nah, kata-kata kita sebagai guru mungkin bisa seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk kan. Nah, kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena menahan sesuatu yang penting buatmu. Contoh misalnya ketika ada anak ngomong gelut, istilahnya berantem. Nah ini kan pasti kita menggunakan kata seperti itu. Kamu mungkin melakukannya karena untuk mempertahankan diri. Nah ini kita pada tahap validasi tindakan yang salah. Tapi di sini nanti kita memberikan solusi apa yang kira-kira harusnya dilakukan. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menurut teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi ketika kita melakukan kesalahan itu pasti ada motivasi dalam diri kita. Selain tadi ada motivasi yang berasal dari luar atau motivasi eksternal. Ketika kita mencapai dengan sukses dan memvalidasi perilaku yang salah, kita siap untuk menghubungkan diri dengan nilai-nilai yang kita yakini dan menjadi pribadi yang kita inginkan. Biasanya di tahap yang ketiga ini nanti akan berhubungan dengan keyakinan kelas. Akan menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apa keyakinan kelas kita? Apakah kamu masih ingat nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi dengan kita menanyakan keyakinan, maka mereka akan menemukan solusi dan mereka akan melakukan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, dan nah ini juga saya kemarin sudah praktek. Ini ada 2 kasus. Yang pertama kasus mencontek di kelas. Saya kemarin ambil kasus itu. Kemudian yang kedua adalah kasus anak yang tidak mengerjakan tugas. Ini hanya sebagai contoh, ketika kita akan melakukan proses dari segitiga restitusi. Nah, ini di penerapan segitiga restitusi kemarin. Ada 3 tahap. Yang pertama menstatuskan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama adalah siswa mencontek saat ulangan. Di tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas.
ini yang kedua, validasi tindakan yang salah. Iya, jadi ketika sudah selesai validasi kemudian kita menanyakan keyakinan apa yang akan dilakukan setelah mereka berbuat kesalahan. Ini kasus yang pertama. Oke, kemudian ini kasus yang kedua, yaitu siswa yang tidak mengerjakan tugas. Jadi kita tidak langsung menjustis peserta didik, yang tadi kita ajak dulu, satu tanya diskusi mereka. Ini tahap untuk menanyakan keyakinan. Ya, ini dalam statik pasti ketika membuat video juga tidak lancar. Ini statik beberapa kali, ya bisa. Nah, iya, jadi itu tentang praktek segitiga restitusi, ya. Ini mungkin bisa kita laksanakan ketika ada peserta kita yang melakukan kesalahan. Oke, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, ini kesimpulan. Ini kalau sudah kesimpulan berarti yang terakhir, oke, yang terakhir ini. Jadi kita sebagai peserta didik ini sangat penting bagaimana kita memberikan pendekatan kepada peserta didik ketika peserta didik kita melakukan kesalahan. Jadi kita memberi pelajaran kepada mereka bahwa kesalahan atau kejadian yang tidak sesuai adalah bagian proses dari sebuah pembelajaran dan juga pertumbuhan, bukan identitas mereka. Jadi di sini kita juga menanamkan bahwa kesalahan adalah peluang untuk belajar. Ketika kita sudah melakukan kesalahan, mari kita belajar untuk tidak melakukan kembali kesalahan tersebut. Dan bagaimana kesalahan ini kita jadikan sebagai prinsip yang sangat berharga dalam pendidikan. Dengan mendekati anak dengan empati, kita dapat membantu mereka merasa lebih nyaman dalam belajar dari kesalahan mereka dan mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah. Jadi ini adalah kesimpulan kita pada hari ini. Intinya bagaimana kita sebagai pendidik itu kita bisa memberikan kepada peserta didik kita mendekati mereka. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan itu mereka bisa memperbaiki kesalahannya. Mereka ingat dengan keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Sebagai yang terakhir
terakhir saya ingin meminta umpan balik dari Bapak Ibu semua terkait dengan pembelajaran yang sudah disampaikan tadi. Kira-kira dari pembelajaran yang sudah disampaikan tadi, Bapak Ibu kira-kira apa langkah ke depan yang akan coba diterapkan oleh Bapak Ibu di dalam kelas? Coba mungkin mulai dari Pak KS terlebih dahulu. Mengamati hal tersebut itu sangat baik apabila kita mencoba diterapkan di masing-masing kelas, karena sangat membantu untuk mengatasi hal-hal yang perlu kita tingkatkan di kelas masing-masing. Ya, jadi nanti akan coba diterapkan di kelas. Mungkin Bu Nur. Membuat keyakinan kelas yang sesuai dengan apa yang bisa dilakukan di kelas itu. Iya, jadi bagaimana membuat keyakinan kelas yang sesuai dengan peserta didik yang ada di kelas tersebut, karena tentunya kan setiap kelas kan akan berbeda-beda keyakinan kelasnya. Tidak mungkin setiap kelas mungkin ada yang sama, tapi kan kondisi peserta didiknya akan berbeda-beda. Jadi kita buat keyakinan kelas sesuai dengan yang di kelas tersebut. Bu Ruti? Mencoba membuat keyakinan kelas dan menerapkannya di kelas. Iya, membuat keyakinan kelas dan mencoba menerapkannya. Mungkin kalau Bu Ruti ini di kelas yang rendah, mungkin bisa dibimbing, Ibu. Tapi nanti peserta kan pasti masih sangat beragam. Tapi nanti pasti bisa dituliskan atau lain sebagainya. Bu Farah? Kalau dari saya sih lebih memulai evaluasi yang sudah saya terapkan, lalu saya mengambil dari data tadi yang sudah diterapkan. Iya, gitu. Ya, jadi nanti bersama-sama kita implementasikan di kelas kita masing-masing, gitu. Bu Pur? Hampir sama dengan Bu Farah, berusaha evaluasi dulu yang sudah kami lakukan di kelas, kemudian belajar agar tidak mengejas anak begitu saja, dan jadi kita tidak langsung mengejas anak, jadi pendekatan kepada anak agar peserta kita tidak merasa takut dan merasa nanti ketika peserta kita sudah nyaman, kita akan memberikan materi pelajaran juga akan lebih mudah. Pak Bandung? Untuk keyakinan, kalau saya keyakinan lapangan. Keyakinan lapangan. Jadi lebih ditekankan pada pemahaman pada anak dan motivasi. Iya. Tercipta keyakinan untuk memperbaiki. Ya, jadi bagaimana kita menerapkan motivasi gitu kepada peserta. Jadi intinya itu karena filosofi pembelajaran di Ki Hajar Dewantara adalah kita sebagai pendidik itu nanti bisa menuntun kodrat peserta didik kita menjadi manusia yang seutuhnya. Itu kan prinsip dari pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sebagai pendidik nanti kita bisa mengatakan karena peserta didik yang hari ini kita didik adalah bakal penerus generasi muda di Indonesia ke depan. Mungkin mereka akan menjadi mungkin kita tidak tahu sekarang di SD anaknya mungkin nakal atau dan lain sebagainya. Oh ternyata setelah berapa besok mereka malah ada yang jadi misalnya bupati, polisi atau dan lain sebagainya. Kan kita tidak tahu. Jadi maka kita sebagai guru kita mengantarkan mereka untuk menemukan jati diri mereka bersama-sama. Apalagi pendidikan di SD, pendidikan dasar kita itu akan dikenal selama-lamanya meskipun anak didik kita nanti sudah usianya sudah dewasa. Itu pasti akan selalu diingat. Jadi ketika kita mengajarkan satu konsep yang salah, mungkin akan selalu diingat mereka sampai mereka di jenjang selanjutnya. Nah, jadi ini yang terakhir, jadi disiplin positif dari modul 1.4 ini mengambil teorinya William Glasser. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kemudian disiplin ini adalah kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini ada motivasi intrinsik, kemudian ada ekstrinsik dan juga intrinsik. Kemudian ada posisi kontrol tadi sudah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Jadi pada
hingga akhirnya nanti visi-visi yang sudah kita tetapkan di SI kita bisa berjalan dengan semestinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini sudah ke yang terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali atas waktunya Bapak Ibu semua. Mohon maaf sekali lagi mengganggu waktunya. Mungkin selama 6 bulan ke depan nanti akan terus direpotkan nih Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon support dan juga dukungannya agar nanti program yang sedang saya jalankan ini bisa berjalan dengan maksimal. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas bisa diterapkan peraturan sekolah, jadi keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah bisa, Pak. Kalau keyakinan sekolah berarti harus melibatkan seluruh warga sekolah. Waktunya diganti dulu. Kalau Waktunya diganti dulu. diganti Karena nama. yang kelas kan diganti ya, peraturan dari keyakinan kelas. Nah sekolah kan sekolah punya aturan, misalnya masuk siswa masuk ya hari Senin, Selasa, Rabu, diganti dengan keyakinan kelas bisa. Bisa. Kalau nanti dia